Yes, saya masih berada di SMK Negeri 1 Surabaya dan dari aula kita berpindah di sini ada kursi-kursi kayaknya ada siswa-siswa di sini loh. Kalau boleh tahu ruang kepala sekolah di mana ya? Oh, di sebelah situ. Oke deh, kalau gitu saat lagi saya pengen ngobrol sama kepala sekolah karena saya sudah janjian sama Pak Bahrun. Tapi yang menariknya lihat deh di sini. Pialanya banyak banget. Berarti nggak salah banget ya. Kalau misalkan SMK Negeri 1 Surabaya ini prestasinya segudang. Wow. Jadi makin penasaran untuk kira-kira apa aja sih yang bisa diceritakan dari Pak Bahrun. Kita langsung masuk aja. Let's go. Yes, sekarang ini saya berada di ruangan yang sangat nyaman sekali. Ini ada di ruang kepala sekolah dan saya udah janjian nih sama Pak Bahrun pengen ngobrol-ngobrol seputar SMK Negeri 1 Surabaya. Kayaknya beliaunya lagi duduk di sana, kita samperin langsung aja ya. Assalamualaikum Bapak. Selamat datang di SMK 1 Surabaya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih juga Bapak diberikan kesempatan sudah untuk boleh jalan-jalan di sini untuk lihat-lihat sesuatu yang berbeda di sini. Oh, luar biasa. Kita boleh duduk ya Pak ya? Silakan duduk. Pak Bahrun lagi sibuk apa enggak ini? Ya, baru santai tadi baru habis sholat Jumat tadi. Oh alah, jadi memang lagi belum ada banyak kerjaan ya Pak ya? Ya, kerjaan banyak. Oh, kerjaannya banyak, tapi kita yang menggangguin. Mohon maaf sebelumnya. Pak Bahrun, tadi kan baru saja aku lihat di sana teman-teman tuh antusias banget dengan acara-acara televisi seperti ini. Mungkin kita kayak Gen 1 ini, terus mungkin acara-acara yang lain. Terus kemudian tadi kita ngeliatnya juga baru pertama aja ada ini satu kali perform ada ekstrakurikuler, itu muridnya tuh semangat banget gitu loh Pak. Apa sih rahasianya? Rahasianya kok sampai mempunyai anak didik yang bersemangat sekali? Yes. Masalah semangat ini kembali kepada anak-anak. Memang kita fasilitasi semuanya, semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada sekolah ini memang cukup banyak dan semua kegiatan yang dilaksanakan baik pelatihan maupun lomba-lomba di luar kami support semuanya sehingga betul-betul anak-anak mempunyai semangat dan loyalitas yang tinggi terhadap lembaganya. Saya berharap anak-anak melalui ekstrakurikuler ini betul-betul bisa menjadikan satu kompetensi khusus di samping dia belajar di sekolah akademik, tapi barangkali nanti dia berkarir di bidang non akademik. Harapan saya nanti dari eksklusivitas mungkin barangkali akan timbul entertain baru di sekolah ini. Betul. Oh benar-benar jadi bakat itu juga diasah untuk mendapat potensi yang lain ya Pak ya. Oke, tadi saya juga sempat ngobrol sama salah satu murid yang ada di aula tadi ya. Bener ya, aula ya di sana itu ya Pak ya. Di sana katanya di sini jelaskan ada 9 jurusan, tapi tadi baru disebutin 2 atau 3 lah gitu Bapak. Sebenarnya 9 jurusan tuh bener-bener ada 9 jurusan. Betul. Jadi SMK 1 ini memang core-nya adalah business management, dulu ada tansi, ada pemasaran, ada sekretaris. Kembangkan karena memang kebutuhan pasar yang begitu luar biasa sehingga nanti SMK 1 sudah mengembangkan sayapnya tidak bergerak di bisnis saya tapi di teknologi, di perhotelan, di seni. Jadi ada jurusan di kafe, desain komunikasi visual, ada jurusan broadcast, ada jurusan akomodasi perhotelan, ada TI yaitu multimedia, ada TKJ, ada RPL. Jadi 9 program kalian di sekolah ini. Wow, berarti mempunyai jumlah anak didik yang nggak sedikit. 3.000 siswa. Dan itu masuk pagi semua ya Pak ya? Alhamdulillah masuk pagi, tapi memang ada kekurangan di ruang kelas baru sehingga anak-anak yang kelas 2 kita magangkan selama 6 bulan di perusahaan. Nah, satu gelombang itu biasanya 14 kelas, nanti gelombang berikutnya 6 bulan seperti itu. Oke, tapi solutif banget ya, itu solusi yang baik sekali ya. Cara-cara kita untuk memenuhi kebutuhan semua adalah pembelajaran. Pembelajaran itu ada 2, pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di luar sekolah. Yang di luar sekolah adalah di industri. Sebenarnya kalau untuk magang itu kan pelatihan langsung ya Bapak ya. Gini Pak, kalau ngomongin SMK Negeri 1 Surabaya, udah kalau misalkan anak-anak ditanya pengen masuk kalau SMK, itu pasti tujuan utamanya SMK Negeri 1 Surabaya. Nah, apa sih yang membuat teman-teman ini kok memilih SMK Negeri 1 Surabaya ya Pak ya? Ya, setiap sekolah mempunyai karakter dan mempunyai kelebihan yang berbeda-beda.
kami memang mengedepankan bagaimana membentuk karakter itu sendiri. Ada value di situ, ada nilai-nilai yang akan kita kembangkan, ada culture yang kita kembangkan di sekolah. Sehingga betul-betul anak datang ke sekolah ini adalah senang ya, kita sambut dengan senang. Kita pagi sudah 5:30 sudah standby di sekolah di pintu gerbang dalam rangka untuk menyambut para siswa, karena 3.000 siswa itu juga bukan murid yang sedikit, banyak. Kalau permasalahan dari rumah sudah ada dari rumah, sekolah ini menyambut dengan senyum, dengan sapa, dengan salam, supaya nanti anak-anak ketika ada permasalahan di rumah, di sekolah tidak ada lagi permasalahan dan dia disambut oleh guru-gurunya dengan senyuman yang menyenangkan. Wow, jadi kalau benar-benar ya datang ke sekolah itu sudah dengan sambutan yang senyum sumringah. Kemudian masuk kelas juga nyaman. Nah, saya lihat juga kelas-kelasnya juga adem. Itu yang paling seneng anak-anak kali ya Pak ya. Terus juga saya ngelihat juga ada fasilitas wifi dan sejenisnya, dan banyak lagi tanaman-tanaman hijaunya pun juga sangat banyak di sini ya Pak ya. Lingkungannya jadi sangat baik. Bapak, kalau untuk bentuk dari support sekolah, misalkan untuk siswa-siswa berprestasi, atau mungkin ini ada yang mengikuti perlombaan terus lanjut ke tahap-tahap yang lebih tinggi lagi. Jadi biasanya anak-anak membuat proposal kalau ada event-event di luar. Nah, dari proposal itu kita pelajari, kemudian kebutuhan dana yang dibutuhkan itu berapa, kita support. Kalau memang tidak terlalu tinggi ya kita support, kalau tidak nanti ya 50-50. Anak-anak juga ada support pendanaan, dari sekolah juga ada support pendanaan. Sehingga semua event yang ada di luar semua selalu diikuti oleh anak-anak. Masalah juara atau tidak, kami yang jelas memberikan ruang untuk bagaimana mengeksplor anak-anak itu sendiri. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini kan butuh pengakuan. Nah, pengakuan itulah ada event-event yang dilakukan di luar. Nah, ternyata juga anak-anak setelah diberikan kepercayaan, anak-anak juga menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Hampir setiap minggu kita mendapatkan piala, hampir setiap minggu, karena lombanya biasanya Sabtu Minggu, Senin biasanya upacara itu selalu penyerahannya Pak ya pada sekolah. Ini yang kita banggakan anak-anak. Luar biasa sekali ya. Terlihat di depan juga pialanya begitu banyak ya Pak ya. Nggak cukup ya tempatnya. Hebat banget. Ini Bapak, sama terakhir ya, bukan pertanyaan tapi kami meminta pesan-pesan untuk anak didik yang ada di sini Bapak, mungkin buat sahabat-sahabat saya kelas 10, 11 dan 12 Bapak. Jadi pesan saya kepada anak-anak sekalian SMK 1 Surabaya dan pelajar Surabaya, mari kita fokus pada tugas dan fungsi kita sebagai seorang pelajar. Seorang pelajar harus belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada guru, patuh pada orang tua, pada gurunya. Insya Allah kalau anak-anak ini nurutlah aturan-aturan yang ada, aturan-aturan di masyarakat diikuti, insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Karena kesuksesan itu tidak akan bisa hanya dengan santai-santai. Kesuksesan harus diraih dengan kerja keras, dan kerja keras. Oke, jangan pernah capek untuk kerja keras ya Pak. Hari ini mungkin gagal, besok akan berhasil ya. Gagal, berhasil, dan coba terus. Siap deh kalau begitu. Terima kasih Pak Bahrun, matur nuwun kalau sudah diberikan kesempatan seperti ini. Dan setelah pesan-pesan berikut ini kita akan lihat aksi-aksi dari ekstrakurikuler yang ada di sini. Pak Bahrun, saya minta tolong boleh nggak kalau saya bilang Gen 1, the next generation. Bareng-bareng ya Pak ya. Tetap di Gen 1, the next generation. Gen 1